Semua bentuk-bentuk wujud itu menurut saya sangat demonis. Kuasa gelap. Karena Tuhan menciptakan manusia itu yang paling plek sama Allah itu pun kita jatuh. Itu orang, manusia. Kalau Anda melihat seseorang yang bisa mempedulikan orang miskin, lalu mengasihi orang yang bisa mengampuni samanya yang bersalah kepadanya. Lihat seorang mama yang care sama anaknya, seorang ayah yang begitu memeluk anaknya, memberi rasa aman. Anda langsung bisa lihat Tuhan itu masih ada sisa-sisa gambar rupanya di manusia. Itu seperti Tuhan. Kita tidak perlu cari yang seperti Dagon seperti ini. Ini seperti demons. Seperti roh jahat. Tapi kadang-kadang mata itu buta ya. Kita bisa menyembah apa saja, tapi kita menolak untuk menyembah Allah yang hidup. Nah sekarang kita akan pelajari lanjutan dari 1 Samuel menjadi perenungan saat teduh pribadi saya mau bagikan kepada saudara. Carilah Allah yang hidup. Judulnya cukup umum, tapi nanti di dalamnya ada pewahyuan untuk Anda. Saya tidak kasih poin-poin seperti biasa, Anda harus mencatat sendiri apa yang Anda dapat. Totalnya ada 12 ayat, carilah Allah yang hidup, 1 Samuel pasal 5 ayat 1-12, banyak Bible story ya, Bible study sama saya, oke? Biar bertumbuh, biar tumbuh lebih cepat, biar makan proteinnya, sorga. Ayat pertama, tabut Tuhan di tanah orang Filistin, sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Katakan, Ayo kita sama-sama biar semuanya itu semakin semangat, semakin mudah terima rema sama katakan Katakan oh no. Saya kasih background. Ceritanya gini, orang bangsa Israel itu berdosa dan mereka berada di bawah imamat yang salah. Waktu itu gembala seniornya satu Israel itu imam besarnya namanya Eli. Eli gak becus jadi pemimpin, gak tegas. Anak-anaknya rusak parah, padahal pendeta, Hofni dan Pinehas. Singkat cerita, mereka nantang, mencobai Tuhan dan mereka percaya diri, cuman bermodal PD only. Majulah perang, padahal Tuhan gak suruh dan Tuhan tidak sertai. Kalau Tuhan gak menyertai Anda ya, please jangan maju. Jangan coba-coba, hidup ini terlalu precious, terlalu berharga untuk coba-coba. Padahal kita mantap pun gak tahu persisnya nanti depan kita hadapi apa. Apalagi orang yang spiritnya coba-coba. Apa-apa itu selalu doa. Juga doa jangan lama-lama. Ya, kalau sudah mendekati keputusan, ambillah keputusan. Makanya itu sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai berdoa sebelum ada keputusan mendesak. Doa harus menjadi lifestyle yang dibangun tiap hari. Supaya nanti kalau kita mendadak harus membuat keputusan bisa cepat. Karena orang lain menunggu kita. Orang di bawah kita, baik itu keputusan dalam konteks keluarga, keputusan dalam konteks bisnis, company, atau ministry atau pelayanan. Kalau Anda doa, Anda pasti dapat. Dan kalau Anda tidak dapat, jangan maju. Jangan maju. Jangan karena ide bagus orang lain melakukannya, semua orang ya gitu, Anda tiru. Nggak ada. Orang Kristen tidak boleh begitu. Orang Kristen itu hidupnya dituntun sama Roh Kudus. Makanya ada kata Ebenezer. Dari Ebenezer itu mereka bawa tabut perjanjian Tuhan ke Asdod. Orang Filistin merampas tabut Allah itu dari Ebenezer. Ebenezer itu bagus. Nama ini kalau Anda punya anak mau kasih nama ini juga bagus. Nanti panggilannya Ebenezer artinya sampai di sini, sampai titik ini Tuhan telah sertai. Asdod itu sudah kota Filistin, kota musuh. Kalau Tuhan berhenti menyertaimu, selanjutnya bukanlah luntur pelan-pelan. Orang yang berhenti disertai Tuhan pasti jatuh ke tangan setan. Tidak ada jalan tengah. Makanya saya takut sekali kalau berjalan tanpa Roh Kudus. Gak ada orang yang berjalan tanpa Roh Kudus itu lalu habis itu fine only. Ebenezer langsung Asdod. Asdod salah satu kota ternama Filistin. Ya. Itu seperti orang Amerika zaman perang Irak langsung terdampar di Baghdad. Wah, gak keluar dia. Tidak ada yang namanya meninggalkan Tuhan pelan-pelan itu gak ada. Zaman sekarang ini zaman kumat. Mendekati kiamat.
Gak ada orang itu yang erosi perlahan-lahan itu mungkin zaman dulu kayak dulu mungkin lah, zaman-zaman Abraham. Hari ini orang kalau sudah berhenti jalan sama Tuhan, sampai titik ini Tuhan masih jalan sama aku, selebihnya langkah berikutnya, langkah ke satu tanpa Yesus, langsung ke markas setan. Jangan main-main. Saya gak berani mundur sesenti sama Tuhan Yesus. Saya harus ngerti batas-batas Ebenhezerku. Di area ini sudah abu-abu, saya sudah nyerempet-nyerempet terus. Lama-lama jadi kebiasaan, tiba-tiba kau jatuh. Kalau Anda lihat area abu-abu, lari dari situ, jangan tunggu area hitam. Tuhan kalau tuntun kita itu, ya, jangan kita cobai. Karena Tuhan tahu kecenderungan-kecenderungan hati manusia itu adalah jahat. Please jangan buka celah. Zaman sekarang bukan zamannya orang buka pintu, setan masuk pelan-pelan kaki dulu. Sekarang itu orang buka pintu langsung neraka di situ. Saya nggak ngomong ini untuk menakut-nakuti. Termasuk hamba Tuhan pun tidak aman. Mau dipakai Tuhan kayak diurapi. Detik dia buka celah, tak perlu tunggu waktu. Nggak perlu tahun depan. Boom, kejatuhannya akan sangat keras, tidak akan bisa bangkit lagi. Tuhan peringatkan saya, zaman ini zaman murtad. Orang-orang terpilih pun, the elect dalam bahasa Inggrisnya, itu pun sebagian akan murtad. Apalagi orang yang suam-suam kuku. Ikut Yesus yang sungguh-sungguh. Bukan berarti jadi fanatik. Bukan berarti jadi sok suci, roh agamawi. Bukan, tapi ikut Yesus itu harus segenap hati. Ebenhezer itu adalah batas-batas Tuhan menyertai. Jangan test the water. Jangan kau coba itu boundary. Stay as clear as possible, as far as possible. Jangan doa kalau sudah terhimpit masalah. Saya bangun kehidupan doa saya tidak menunggu sampai harus diingatkan lewat pukulan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini cerita ini sangat ngilu. Karena waktu mereka bangsa Israel kalah perang, tabut perjanjian yang isinya 2 loh batu mana dan tongkat Harun yang bertunas itu, perabotan yang paling suci di zaman perjanjian lama, itu dirampas oleh Filistin. Gak tanggung, gak transit di mana-mana dulu. Dari Ebenhezer masih ada penyertaan Allah, boom, langsung di perut neraka. Hari ini kita akan pelajari bagaimana kita mengikuti Allah yang hidup. Bukan karena Tuhan menyerahkan kita, tapi setan sudah tahu tanggal waktunya sedikit. Kalau Anda mau berubah, berubahlah sungguh-sungguh. Kalau Anda mau bertobat, bertobatlah 100%. Kalau Anda mau berbalik arah 180 derajat, jangan 179. Apalagi 360, namanya kumat atau kembali itu. Anda kalau mau dilayani terbuka transparan. Kalau mau jujur itu jujur sampai pada titik di mana yang nggak ditanya pun Anda ceritakan. Paham maksud saya? Kalau orang itu mau bertobat ya, mau jujur ya, mau pengakuan dosa ya. Bahkan ya, apa yang Anda tidak yakin itu termasuk dosa nggak, itu akui semua. Kalau enggak ya, Anda akui 99, satu itu nanti cukup untuk membuatmu masuk Asdod. Satu itu akan membuatmu cukup untuk berakhir di perut musuh. This is the day bahwa hanya orang-orang yang radikal ikut Tuhanlah yang akan survive nanti. This is the day. Karena kita tidak lagi tinggal di zaman gereja mula-mula, tapi gereja zaman akhir. Carilah Allah yang hidup. Saya kok tergerak ngomong itu ya, ayat 1. Sekarang kita ke ayat 2. Jadi sekarang tahu ya konteksnya ya. Tabut perjanjian dirampas. Dan lalu imamat besarnya itu mati semua. Jadi Eli mati, kedua anaknya mati dalam perang. Eli dengar kabar itu, dia terjatuh patah leher tulang. Dia meninggal di umur 8-90-an. Jadi semuanya. Nah sekarang kita lihat tabut perjanjian itu di tangan musuh gimana. Kita lihat ayat 2. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu. Dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Jadi orang Filistin
rebut tabut perjanjian, lalu dijadikan trofi, dijadikan piala. Wah, mereka tahu tabut perjanjian ini yang dibawa Yosua melewati sungai Yordan pada waktu imam-imamnya melangkahkan kaki ke dalam sungai itu terbelah jadi dua. Sungai itu lagi pasang-pasangnya. Itu luar biasa, itu sampai ratusan meter sampai kilometer loh itu terbelahnya itu. Sungai Yordan. Mereka tahu ini adalah benda keramat. Mereka tahu ini adalah tempat singgahnya Allah Israel. Di tangan mereka, wah mereka happy dong. Bisa bayangin kalau lagi perang tuh zaman dulu itu waktu lagi Irak tuh 911. Misalnya kalau bukan perabotan ya, tapi orang VIP. Misalnya kalau panglimanya Amerika tertangkap, wah jadi bulan-bulanan. Apalagi kalau presidennya. Masalahnya mereka lupa kalau Allah Israel itu hidup. Perabotannya lu bisa tawan, not Allahnya. Inilah kesalahan manusia. Manusia itu suka menjadikan Tuhan itu perabotan. Mesbah penyembahan atau apapun juga. Manusia itu karena dia itu panca indera, kalau dia tidak kuat iman, dia akan turunkan derajat Allah supaya masuk ke dalam akalnya dan di bawah kontrolnya. Makanya manusia yang tidak kuat imannya pada Tuhan Yesus biasanya akan memelihara sebuah tradisi yang mati untuk menggantikan Allah yang hidup. Jadi hati-hati ya, orang Kristen tidak boleh ikuti tradisi nenek moyang kalau itu melanggar firman Tuhan. Karena tradisi itu bukan bukan Allah yang hidup. Hati-hati dengan segala sesuatu yang menggantikan Allah yang hidup di dalam hidupmu. Baik itu perabotan sungguhan, ataupun tata cara, ataupun superstisi, ataupun tradisi. Jangan menggantikan pengajaran yang sehat akan firman Tuhan. Karena Yesus sendiri berkata, dahulu orang menyembah di gunung A, sekarang siapa yang menyembah Bapakku menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan itu dari hubungan internal hati kita kepada Tuhan. Tapi demi supaya kita gak terbawa perasaan nanti kira itu Roh Kudus, makanya itu juga kita menyembah dalam kebenaran, ada bimbingan, tuntunan, ada manualnya yaitu Alkitab. Kita gak bisa merasa, oh Tuhan suruh aku membunuh seseorang. Aku rasa damai sejahtera untuk habisi nyawa. No. Karena di Keluaran 20 dikatakan, Tuhan telah berfirman, thou shall not kill. Jadi kita gak bisa menyembah dari internal semata-mata. Internal kita pun ada manual, internal kita pun ada yang namanya GPS-nya. GPS itu adalah ini loh. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lampunya nyala. Internal doang gak bisa dipercaya karena manusia itu manusia jatuh. Feeling-feelingnya kadang-kadang kalau gak kaku ya bisa jadi bengkok. Gak sesuai firman. Makanya Tuhan berkata, kamu harus melatih kepekaanmu, menyembah aku itu dari roh. Latih, makanya Tuhan bahkan kasih kita bahasa baru supaya kita itu bisa berdoa sampai peka. Kita bisa sampai di alam bawah sadar yang kita gak ngerti kita ngomong apa. Kita itu belajar untuk menyatu dengan Tuhan. Tapi selalu isi akal budimu dibaharui dengan firman. Ini harus jadi makanan. Nah, hati-hati orang Kristen, anak Tuhan. Jangan sampai Anda memelihara superstisi untuk menggantikan iman. Kalau Tuhan gak berkata, jangan kau percaya. Tanggal tertentu. Ya, harus menghadap kemana. Kristen tapi masih percaya gitu. Gak boleh. Karena itu pengganti Allah yang hidup. Apapun juga yang menggantikan Allah yang hidup. Kalau itu sifatnya kepercayaan, keyakinan, dan penyembahan, itu buat Allah cemburu. Dan kita melanggar perintah Allah yang ke-1. Perintah Tuhan yang ke-1, kedua,
itu nggak ada hubungan dengan perbuatan kita, tapi kepercayaan kita. Jangan ada padamu Allah lain. Baru nanti 5, 6, 7 dan sebagainya. 4 juga lah, pelihara hari Sabat, atau jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, jangan mencuri, membunuh, berzina. Nah, barusan. Firman Tuhan yang awal itu, perintah Tuhan yang pertama, yang 1, 2, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan menyembah apa-apa dalam rupa manusia, rupa hewan, apapun yang dibuat tangan. Nanti firman Tuhan 10 perintah Allah yang terakhir kembali ke perasaan. Jangan kau ingini istri sesamamu, pasangannya, suaminya, rumahnya, jamnya, tasnya, mobilnya, kendaraannya, keledainya atau kudanya. Mobil pun ada keledai, ada kuda loh. Yang kuda katanya lebih mahal. Jangan kau ingini, jangan kau iri. Siapa bilang dosa itu melulu perbuatan? Dosa itu dimulai dari hati yang salah. Dan hati yang salah paling parah dalam menggantikan Tuhan dengan kepercayaan lain. Baik itu sifatnya agama, keyakinan, atau tradisi doang, atau superstisi. Jangan ada. Ataupun ritual-ritual yang melanggar firman. Jangan masuk ke sana. Karena itu buat Tuhan cemburu. Jadi orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Hei orang Filistin, kalau saya bisa ngomong hari ini, mereka semua sudah punah sih, ini bangsa yang punah itu Filistin. Filistin itu siapa sih? Filistin itu campuran orang Yunani, keturunan Yunani, tapi mereka seperti Viking zaman dulu. Mereka itu orang-orang boat, orang perahu dan mereka tough sekali. Jadi mereka tuh jago perang seperti orang-orang zaman dulu itu loh, di Mongolia. Itu orang-orang, siapa namanya? Emperor itu dulu ya. Genghis Khan. Ini orang-orang yang bisa survive the ocean untuk sampai ke daerah di mana, di daerah tanah perjanjian. Dan mereka menjadi orang-orang yang gagah perkasa. Filistin itu gede-gede. Mereka ini, saya bisa ngomong sama orang Filistin, hello, kamu bisa tawan perabotannya. Kamu bisa misalnya hari ini bisa bakar gereja, rubuhkan bangunannya. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Tuhannya gereja. Sebab dia tidak bisa dijamah. Dan dia tidak tinggal di gedung semegah apapun yang kau buat. Itu hanya tumpuan kakinya, sorga itu tumpuan kakinya. Satu hal yang mereka perlu pelajari orang Filistin, Allah yang hidup tidak bisa kau jadikan trofi. Ini sesuatu yang kita pelajari juga. Kalau kita sebagai orang Kristen percaya Allah kita hidup, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dibangkitkan. Dia hidup selamanya. Berarti sekalipun kita bisa pindah-pindah gereja, tapi kalau kita tidak pernah lulus satu area yang yang mana kita tidak pernah bertobat di sana, mau pindah 1001 gereja juga menghadapi Allah yang sama. Hanya tinggal apakah gereja itu menantangmu keluar dari guamu, gereja itu menjadi suara sepoi-sepoi basah, hai Elia ngapain lu di situ, atau gereja itu menyembunyikanmu lebih dalam, bahkan berkedok ministry pula, sehingga awalnya waktu masuk ke gereja itu kita berdosa, tapi lama-lama gereja itu ikut berdosa bersama dengan kita dengan tidak mengekspos kita, bukan di depan umum, tapi mengekspos kita di hadapan Tuhan Yesus supaya kita berubah. Paham ini Bapak Ibu Saudara. Makanya orang kira kalau semuanya misalnya orang punya segala-galanya dia berpengaruh, atau mungkin juga orang kaya. Ini bukan orang kaya, orang miskin sama saja. Di mata Tuhan semua miskin, berarti ini tidak ada diskriminasi kepada golongan tertentu. Tapi saya kasih contoh misalnya, karena hal seperti ini lebih gampang dilakukan oleh orang yang punya. Kalau misalnya saya ini seorang yang punya, saya berdosa. Saya bisa tawan perabotan Allah. Perabotan Allah dalam hal ini adalah hamba Tuhan. Saya bisa berteman sama semua hamba Tuhan yang ada di kota saya atau di negara saya. Dan mereka semua hoping sama saya, teman baik sama saya. Tapi saya punya simpanan. Antara mereka nggak tahu, kalau nggak tahu berarti mereka innocent. Hamba-hamba Tuhan yang nggak tahu lalu nggak berbuat sesuatu. Wong kita ini setahu-tahu kita kadang-kadang terjadi kasus-kasus Petrus seperti Ananias Safira. Tapi kan kita nggak mau tahu. Nggak bisa tahu dosa semua orang kan. Dan kita memang kan bukan cari gitu-gitu. Nah kita jangan pernah, kalau saya jadi orang yang punya tersebut, saya jangan merasa aman loh ya.
pendeta ini bisa nerima saya. Dia bisa berteman dengan Anda. Tuhan tidak buta loh. Tuhan tetap lihat loh itu. Nggak selesai. Bahkan mungkin kita bisa undang semuanya pas kita ulang tahun nih ceritanya nih. Satu jagat hamba-hamba Tuhan semua datang. Karena memang kedudukan seseorang misalnya. Makanya kita sebagai hamba Tuhan tuh harus hati-hati juga. Susah bilang tidak sama orang, bisa dikira sombong. Bilang iya sama orang, nanti kita nggak tahu. Dikiranya kita hanya mau sama orang-orang tertentu. Enggak sih. Makanya puji Tuhan di gereja yang sehat, semua terlayani. Semua itu terlayani dengan rata. Melayani orang miskin, melayani orang kaya. Melayani pelayan Tuhan, jemaat lama, jemaat baru. Semua itu ada gilirannya. Jadi misalnya, satu jagat raya semua hamba Tuhan diundang. Kita jangan pernah merasa loh, bahwa kita fine only. Karena perabotannya kita bisa tawan, bahkan kita bisa beli. Mebel-mebelnya Tuhan. Kalau nggak hati-hati, terbeli semua. Doesn't mean that God approves of you. Tidak berarti Tuhan ACC dengan hidupmu. Ada orang yang tetap masuk neraka, melewati sederetan hamba-hamba Allah. Tetap dia akan cemplung ke lautan api. Saya selalu memberi diri, saya selalu berdoa gini, jadikan aku dalam konteks itu hamba Tuhan yang interupsi. Hey, gak apa-apa dibenci. Semoga saya cukup peka kalau ada orang begini saya tepuk pundaknya. Hey, aku mengasihimu, bertobatlah. So saya gak mau jadi pandir, saya mau jadi asli. Tapi kalau aku enggak tahu berarti bukan salahku Tuhan, berarti aku memang masih belajar untuk lebih peka. Amin Bapak Ibu. Perabotan Tuhan ini kompleks. Artinya, salah satu maknanya adalah, jangan kira kita bisa menawan the things of God, berarti kita bisa menaklukkan the God, Tuhan. Because we are living before the living God. Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya ingin kita kalau kita datang ke gereja itu kita benar-benar datang dengan nurani mencari Tuhan. Dan mengakui dia adalah Allah yang hidup. Hari itu perabotan yang paling mulia dalam penyembahan orang Israel namanya tabut perjanjian. Ditaruh sejajar dengan Dagon. Dagon adalah berhala jagoannya orang Filistin. Orang Filistin menyembah berbagai berhala. Di zaman Yunani itu kan banyak sekali ya. Banyak sekali dewanya. Dagon itu adalah berhala yang setengah ikan setengah manusia. Aneh ya, manusia itu kan suka sesuatu yang sensasional. Dan dia dianggap sebagai bapaknya Baal. Anda tahu kalau di Alkitab di Perjanjian Lama kan seringkali mereka menyembah Baal. Kenapa kok favorit banget sih Baal itu seperti apa? Seperti kecanduan. Karena Baal itu bukan hanya suatu dewa atau berhala, tapi sebuah sistem penyembahan yang melibatkan seks bebas. Ada tempel prostitusinya atau ada pelacuran di bait sucinya yang tidak suci, di baitnya Baal. Dan itu seperti klub, orang-orang yang ikut penyembahan Baal itu mendapat kemudahan dalam dagang. Supaya Anda ngerti kalau baca Perjanjian Lama, apa-apaan sih orang Israel ini kok bolak-balik jatuhnya di Baal lagi. Baal punya istri namanya Estora. Jadi dewa-dewanya itu agak sedikit membingungkan. Dagon bagi orang Filistin dianggap seperti ayahnya Baal. Kok lucu ya kadang-kadang kalau saya pikir ya setengah ikan setengah orang gini itu ya. Mermaid kali. Not so pretty loh. Very demonic, don't you think? Semua bentuk-bentuk wujud itu menurut saya sangat demonis. Kuasa gelap. Karena Tuhan menciptakan manusia itu yang paling plek sama Allah itu pun kita jatuh. Itu orang, manusia. Kalau Anda melihat seseorang yang bisa mempedulikan orang miskin, lalu mengasihi orang yang bisa mengampuni samanya yang bersalah kepadanya. Lihat seorang mama yang care sama anaknya, seorang ayah yang begitu memeluk anaknya, memberi rasa aman. Anda langsung bisa lihat Tuhan itu masih ada sisa-sisa gambar rupanya di manusia. Itu seperti Tuhan. Kita tidak perlu cari yang seperti Dagon seperti ini.
ini seperti demons. Seperti roh jahat. Tapi kadang-kadang mata itu buta ya. Kita bisa menyembah apa saja, tapi kita menolak untuk menyembah Allah yang hidup. Saya tunjukkan orang Filistin itu buta rohani. Makanya bersyukurlah hari ini kalau kita bisa tahu Yesus adalah Tuhan. Dan kalau kita bisa menyembah Dia sungguh-sungguh, pastikan hatimu itu terus mendekat kepadanya. Jangan sampai kita itu jatuh ke tangan yang salah. Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah. Pada waktu tabut perjanjian ditaruh di kuil Dagon, itu Dagonnya itu bisa jatuh loh. Bisa tersungkur jatuh persis di depannya tabut perjanjian. Luar biasa. Di sini saya pelajari sesuatu bahwa jikalau tidak ada seorang manusia yang membela Allah yang hidup, Allah bisa bela dirinya sendiri. Itulah sebabnya saya tidak terlalu khawatir. Saya tidak terlalu khawatir untuk kita harus meluruskan semua kata-kata serong miring tentang kita. Kalau asal kita benar di depan Tuhan. God is great enough. Tuhan cukup besar untuk menangkap semua orang yang sia-sia perkataannya. Karena itu janganlah kita itu terpancing untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau kita mau balas kejahatan dengan kejahatan, hidup kita itu bisa seumur hidup hanya dihabiskan untuk balas dendam. Saya percaya Tuhan itu begitu dahsyatnya suatu hari. Ketika Dia akan rekap semuanya dan ada pengadilan terakhir, katakan di kitab Wahyu, yaitu pengadilan tahta putih. Tahta penghakiman anak domba. Dalam waktu, saya pakai bahasa manusia ya, manusiawi. Dalam waktu 1 jam aja kelar, Tuhan bisa tangkap semua orang-orang yang pernah berbuat salah kepada orang benar. Dan Tuhan akan pastikan semua kata sia-sia satu-satu dibenarkan. Dan satu-satu dimintai pertanggung jawab. Just within 1 hour kelar 80 tahun orang mencercamu, itu semua ketangkap. Peradilan Tuhan itu tidak serumit seperti di dunia. Gak mari-mari, gak selesai-selesai. Tuhan dalam waktu 1 jam kelar semua. Karena itu saya gak pernah terlalu menuntut agar keadilan terjadi di hidup ini. Karena aku tahu Allahku dahsyat. Tuhan itu gak perlu dibantu sama bangsa Israel atau imamat. Ketika tabut perjanjian ditaruh sebelah Dagon, Dagon bisa tersungkur besok paginya, mereka kaget. Dewa mereka totem yang besar itu seperti Dagon itu seperti apa? Seperti satu pilar besar yang diukir setengah ikan. Itu bisa tunduk di depan tabut perjanjian. Enggak diapa. Saya juga enggak terlalu khawatir. Kalau ada lalang di tengah gandum, saya harus khawatir tentang diri saya. Saya pastikan saya gandum. Kalau saya lihat baik itu sesama hamba Tuhan kita, sesama orang Kristen atau orang lain. Kalau ada yang salah dan gara-gara itu juga orang jadi salah paham sama orang Kristen pada umumnya, atau sama gereja, atau sama pendeta. Orang lain buat salah, kita kena getahnya. Kita disamakan sama mereka, saya tidak terlalu khawatir. Saya tidak terlalu khawatir kalau banyak barang palsu di luar sana. Asal saya terus pastikan saya adalah barang asli. Karena suatu hari nanti lalang dan gandum akan dipisah. Lalang akan dibakar, gandum masuk ke lumbung Tuhan. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan, the time will come. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, kita tidak akan terlalu menghiraukan semua yang sementara. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak khawatir kok. Waktu saya melayani Tuhan, apa nanti saya akan dikecewakan? Kita yang melayani Tuhan itu ya, misalnya kalau kita di bawah seseorang kita melayani Tuhan. Apakah nanti pemimpinku akan mengecewakanku? Kalau kita melayani Tuhan dengan motivasi melayani Allah yang hidup, apapun yang kita lakukan, jeripaya kita tidak akan sia-sia. Saya tidak khawatir ketika saya mempersembahkan hidup saya, talenta saya, dana dan sebagainya itu nanti akan diselewengkan salah guna. Kalau saya melakukannya demi Allah yang hidup, Tuhan tahu gimana jewer orang-orang salah. Saya tidak usah terlalu khawatir nanti sistemnya gimana. Ini seperti mengimbangi kebaktian tadi pertama. Tadi saya ajarkan tentang, saya ceritain sedikit tentang manajemen gereja. Bahwa gereja yang manajemennya ngawur juga ada. Seperti bisnis yang manajemen ngawur juga ada. Yang manajemen baik juga ada. Ini bukan sebagai alasan loh ya asal percaya. Bukan, kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, di hadapan jemaat. Tetapi dari sisi saya sebagai seorang pemberi, saya tidak terlalu khawatir kok. Nanti aku kasih gimana, apa ujungnya. Tuhan itu tahu waktu saya memberi itu, baik itu waktu, baik itu talenta atau apa. Tuhan tahu itu untuk you Tuhan, for you.
Dan saya tahu Tuhan pasti akan menghargai pengorbanan saya. Tuhan akan menggiring dan menjaga itu kalau itu diberikan dalam ketulusan. Saya punya Tuhan yang bisa jewer tanpa sistem manusia. Tuhan yang bisa jewer orang yang salah tanpa polisi. Tuhan yang bisa tangkap dan jewer orang yang salah tanpa KPK. Tuhan itu adalah Allah yang paling peduli justice. Lebih dari semua yang di dunia ini termasuk hakim yang paling benar. Tuhan itu yang masih memastikan bahwa semua dosa itu ada ganjaran. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Makanya kalau saya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu saya tidak terlalu worry. Yang saya cuma perlu pastikan aja bahwa saya menabur di tempat yang paling berbuah. Atau saya akan menaburkan diri saya sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau Tuhan menuntun saya di dalam pekerjaan ini, atau dalam ministry ini, atau dalam apa, maka saya tidak perlu terlalu worry atau overthinking. Sebab saya tahu Tuhan tidak pernah salah menempatkan saya di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Dagon ini bisa jatuh sendiri. Bisa jatuh sendiri dengan mukanya ke tanah. Di hadapan tabut Tuhan. Tapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi ayat 4, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Hari kedua malah lebih kejam lagi. Jatuhnya Dagon padahal tadi sudah ditegakkan kemarin. Kali ini jatuhnya benar-benar style eksekusi mafia. Bukan hanya dia rebah, tapi kaki tangan dipenggal semua. Cop, 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 cop. Wow, saya bisa bayangkan. Sebelum hari ke-1 itu Dagonnya rubuh, orang Filistin itu ngomong apa tau gak? Makanya ada ayatnya, jangan sesat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kau tabur kau tuai, itu sungguhan. Si Dagon ya, waktu lagi ditaruh di situ itu, mereka itu pesta itu, raja-raja Filistin. Kata-katanya sudah pasti miring dan berkata, haha bangsa Israel ternyata cuman gini tok katanya. Cuman gini aja, gini doang. Ini loh tabut perjanjian yang membelah laut, membelah sungai Yordan. Ini loh yang dipegang Yosua. Wah mereka semua mencaci maki, mencibir Tuhan. Mencibir Yosua yang sudah mati. Mencibir Musa. Ini tah Allahnya Israel si Yahweh Yehova itu. Yang membelah laut merah Musa. Kalah sama Filistin. Hidup Dagon. Tanpe Yomsing. Hidup Dagon, hidup Dagon. Bayangin Tuhan itu dijadikan bulan-bulanan. Di satu ruangan ballroom raja-raja semuanya. Tanpe hidup Dagon. Allahnya Israel cuman segitu saja ternyata. Besoknya mereka mau menyembah di kuil mereka. Dagon roboh. Besok lusanya masuk lagi. Cop, 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 cop. Wow, waktu saya baca ini, saya super tenang. Kalau Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, saya taat sama Tuhan, saya tidak usah khawatir hasil akhirnya. Kalau hati saya tertuju pada Allah yang hidup tahu bagaimana menjelaskan dirinya. Dia tahu bagaimana membela umatnya, dia tahu bagaimana menegakkan kebenaran, dan dia tahu bagaimana membetulkan kesalahan. Tuhan pastikan, jangan sesat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Keesokan harinya Tuhan kasih pelajaran ke semua orang Filistin tanpa tangan Yosua, tanpa tangan Musa, tanpa sistem imamat, tanpa anything. Tuhan memastikan di sebelah sana, orang Israel nggak tahu apa yang terjadi. Di sebelah sana mereka semua got the lesson they needed. Mereka mendapatkan pelajaran yang mereka butuhkan. Allah kita itu namanya cemburu. He knows how to defend himself. Dia tahu bagaimana mempertahankan kemuliaannya. Dia tahu bagaimana membela his own glory. Dia tahu bagaimana memastikan bahwa umat pilihannya yang sungguh-sungguh dengan dia. Dia tahu bagaimana menjaga kesaksian mereka. Dia tahu bagaimana memastikan bahwa pengorbanan dan kasih mereka kepada Tuhan, orang-orang yang benar di Israel tidak sia-sia. He knows how to defend our worship. Wow. Besok lusanya datang, penggal-penggal. Takut mereka, tak tunjukin dia sekarang ya Allah yang hidup lakukan apa. Ini semua orang Israel tidak campur tangan. Ini membuat saya sebagai pendeta tahu enggak? Di dunia ini atau di dalam gereja, saya tenang. Saya selalu ingatkan diri saya sendiri. There is God in our church. There is God in our church. Ada Tuhan di hidup saya. Ketika jikalau saya ingin membalas misalnya, kalau kepancing itu saya bilang, ada Tuhan dalam hidupku. Ketika saya dalam suatu konteks gimana saya berkata, Tuhan, asal aku Tuhan selalu mau mawas diri di hadapanmu. Ada Tuhan kok in this universe.
Di dalam dunia yang semakin hari semakin gak keruan ini, Tuhan tetap duduk di tata, pegang kendali. Bahkan bangsa Israel seolah-olah kelihatan kehilangan pegangan satu-satu mereka di tabut perjanjian. Sampai-sampai mereka berkata, Ikabod artinya kemuliaan telah meninggalkan. Mereka sudah merasa seperti chaos, semua sudah chaotic atau sudah kacau balau di dunianya. Dia nggak tahu bagaimana, itu orang Israel semua stres setengah mati dan merasa Tuhan sudah hilang lenyap. Ternyata di sisi sana yang mereka tidak lihat, Allah bekerja meninggikan namanya sendiri. Ketika tidak seorang pun bisa membelanya. Tidak ada satu sistem pun bisa backup. Tuhan tahu untuk membetulkan kesalahan dan meninggikan kebenaran. Saya kalau baca kayak gini tuh, saya jadi tenang hidup di dunia ini. Kalau ada orang tanya sama saya, where is God? He's alive and well in this world. Dia hidup, dia baik-baik saja di dunia ini. Kalau kita orang Kristen bisa terpongah-pongah, terhuyung-huyung, sini sana sini. Kita hanya perabotannya. You haven't met the real thing, have you? Ketika saya mempersembahkan hidup saya tahu ujungnya tidak sia-sia. Karena apapun yang kulakukan, saya ingat jari saya 5. I do this for him. Lord, I do it for you. Ada Tuhan di hidup ini. Memiliki perspektif bahwa dia adalah Allah yang hidup membuat kita itu tenang. Membuat kita itu bisa menguasai diri. Di dalam dunia yang lepas kendali. Dan kita juga gak bisa lihat ujung sana sampai titik terakhir. I cannot see. Tapi saya tahu ada Tuhan. Bahkan di sisi sana yang kita gak bisa lihat, Tuhan pasti bekerja. Saya gak bisa menjelaskan apa. Karena ini sekarang jadi firman di tangan kita 1 Samuel. Tapi sebelumnya waktu itu kejadian, mereka gak tahu apa-apa. Mari kita sekarang lihat ayat 5. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Pertanyaan saya, loh kok gitu? Harusnya mereka bukan semakin, mereka jadi ketakutan, harusnya berakhir pada pertobatan. Kalau mereka lihat ya, dewanya itu dicop, penggal-penggal. Harusnya mereka gimana ayo? Harusnya mereka langsung mengadopsi Allah Israel loh. Ya kan? Harusnya mereka berkata seperti Rut kan, Allahmu Allahku, umatmu umatku. Harusnya mereka bertobat kan. Wih, Allahnya orang Israel dahsyat, harusnya bertobat. Kagak. Mereka jadi ketakutan dan hati-hati. Mereka tidak berani menginjak ambang pintu rumah Dagon. Karena ambang pintu itu persis terpental kepalanya Dagon di bawah pintu. Manusia itu kadang-kadang ya bisa sekeras hati itu. Sebuta dan bebal itu. Sudah ditunjukin kuasa sama Tuhan, bukannya bertobat terima dia. Tapi mereka mengatur ulang sistem worship mereka yang salah. Kita lihat sekarang ayat yang ke-6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat. Dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok. Baik Asdod maupun daerahnya. Borok-borok di sini. Lalu setelah kejadian pertama Dagon roboh. Kedua dipenggal-penggal. Hari ketiga, keesokan harinya berapa hari kemudian terjadi borok-borok. Borok-borok di sini zaman dulu orang yang menulis ini belum tahu apa itu cancer atau kanker. Borok-borok di sini itu sebenarnya kalau kita selidiki konteks sejarahnya adalah tumor-tumor di anus. Jadi ini mengerikan. Ini seperti sama Allah yang hidup ditabok pantatnya. Dan itu penduduk Asdod semuanya kena tumor, maaf ya, di bagian belakangnya. Heboh lah. Asdod itu kota besar. Asdod itu seperti Chicago-nya Filistin. Ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Nah, harusnya di ayat 7 mereka lepaskan Dagon dong. Iya kan? Cenglinya masuk akalnya kan gitu. Jelas-jelas kalah sama tabut perjanjian. Enggak, malah mereka mencoba rescue their God. Mereka coba menolong ilahnya, berhalanya. Tabut Allah Israel enggak boleh tinggal di sini.
Sangat kontras dengan Obed Edom ya, nanti ceritanya zaman Daud. Obed Edom itu kan terpaksa dititipin tabut perjanjian. Selama 3 bulan rumah tangganya diberkati, yang mandul semua beranak. Tanaman yang gagal panen semuanya itu tiba-tiba panen keras, belum 3 bulan harusnya 7. You see, hati kita terhadap Allah yang hidup akan menentukan berkat kutuk. Kalau kita itu bertobat dan berbalik arah karena kita tahu dia hidup. Dan kalau kita merindukan hadiratnya, harusnya orang Asdod tidak usah takut. Borok-borok itu akan sembuh, Tuhan akan mengubah kutuk jadi berkat. Tapi mereka tetap keras hati. Bukannya bertobat, bukannya tinggalkan penyembahan mereka yang salah, sudah terbukti kalah. Kalau menyembah salah, orang gak tentu tahu kalau itu salah. Tapi terbukti kalah aja masih dibelanin. Berarti kan keras hati. Tabut Allah Israel gak boleh tinggal di sini. Kalau kita, wah kapan lagi? Obed Edom kan gitu. Ketika mampir di rumahnya, dia jaga dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia, salah satu anggota keluarganya dipastikan untuk menjaga itu satu-satunya dan disakralkan. Untuk menjaga tabut itu. Tapi orang Asdod kok malah justru mengusir. Saya jadi ingat cerita di perjanjian baru. Tabut perjanjian itu untung sudah lenyap. Kalau nggak lenyap tabut perjanjian itu, hari ini kalau di gereja zaman perjanjian baru di dunia modern masih ada tabut perjanjian. Takutnya semua orang berziarah dan sembah-sembah. Itu jadi berhala. Puji Tuhan, tabut itu sudah tidak tahu di mana. Karena tabut perjanjian yang sesungguhnya bukan yang mebel, tapi yang daging darah telah datang. Namanya Jesus Christ. Yesus Kristus. Ingat gak cerita Yesus di Gerasa? Setelah mengusir setan itu masuk ke ribuan babi. Setelah itu orang-orang Asdod. Ya, orang-orang Asdod, the Ten City, bukan orang Asdod sungguhan, tapi Asdod zaman itu usir Yesus. Mereka lihat, karena itu lari itu. Ya, saya tahu itu bukan orang Yahudi, kalau itu perkemahan Yahudi nggak akan ada peternakan babi, karena nggak kosher. Mereka lari beritahu sama juragannya, juragan, Yesus menyembuhkan orang gila yang dirantai di kuburan. Dan dia usir itu semua masuk ke babi-babi itu lompat semua dari jurang ke jurang. Dan berkata, harusnya ya, memang saya pernah hitung itu babi itu berarti kerugiannya berapa miliar. Harusnya ya, nothing loh itu. Kalau orang-orang 10 city Dekapolis namanya, bukan Asdod. Itu Dekapolis itu orang-orang non-Yahudi yang tinggal semua di daerah Israel itu. Itu banyak pengusaha. Kalau mereka tuh datang sama Tuhan dan bersujud dan berkata, aku merugi miliaran memang, tapi aku melihat kemuliaan-Mu. Bahwa hanya Engkaulah, namamu lah yang membuat semua setan tunduk. Selamatkan keluarga kami. Terjadi revival itu Dekapolis itu. Masa Tuhan akan hutang budi berapa miliar babi itu. Mungkin setelah itu mereka buka peternakan sapi. Tidak ada setan lagi. Bisa jadi ya, pemasok wagyu seluruh dunia itu dari Israel, dari Dekapolis saat itu. Tuhan pasti kasih mereka hikmat gimana pijat-pijat. Masa Tuhan itu pernah berhutang? Tapi enggak, orang-orang Dekapolis seperti orang Asdod. Rame-rame mereka datang menggeruduk Tuhan Yesus dan berkata, pergilah, get out of my territory. Harusnya mereka tahan Yesus. Tabut perjanjian sesungguhnya. Stay here and bless our life. Dari semua blessing harusnya mereka kejar keselamatan, itu yang terutama. Save my family. Rumahku juga banyak hantu. Keluarga kami, pernikahanku seperti kesetanan. Tolong Tuhan. Itu Tuhan akan mengubah mereka seperti Tuhan mengubah Samaria. Tapi mereka tidak mau. Inilah celakanya orang-orang kalau sudah kecanduan dengan tradisinya. Ketika Allah yang hidup datang pun, dia tidak mau itu ditukar. Tidak mau ditukarkan. Padahal lebih bagus dong. Allah yang hidup. Dia tidak mau. Go away. Orang Asdod juga berkata yang sama. Tabut Allah gak boleh tinggal pada kita. Sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya. Semua raja kota orang Filistin dan berkata, apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu? Aduh, aku tahu apa yang harus kalian lakukan. Terimalah dia, bertobatlah, buanglah praktekmu yang salah. Tuhan gak pernah berutang sama dirimu.
Cepatlah rangkul rencananya, itu yang terindah dalam hidupmu. Mau merugi apapun materi, lalui, lewati. Kalau Anda ada orang di sini pernah berjudi dan mau bertobat seperti seolah-olah semua harta yang diperoleh dengan haram itu seperti ada sayap. Biarin sayap itu bawa pergi. Biarin. Sungguh-sungguh suruh jauh. Semua yang dibawa gantang dalam gantang itu bawa ke Sinear. Bawa ke tanah Babilonia. Buang di sana, jangan bersarang. If you do that, you will see God's next blessing. Tapi mereka tidak mau. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota. Malah justru mereka rundingan dan berkata, how can we get rid of God? He's too much. Dia keterlaluan, dia terlalu hebat, terlalu hidup. Gak bisa mengganggu kenyamanan kami. Kami dari nenek moyang atas sudah menyembah Dagon. Manusia itu akan ada beberapa diantaranya masuk neraka secara sengaja. Mereka pernah mengecap kebaikan Allah yang hidup dan Tuhan pernah bersaksi di depan mereka lewat kejadian nyata. Dan mereka memilih, enggak, terlalu discomfort, terlalu mengganggu comfort atau rasa aman kami. Untuk mengubah keyakinan kami pada Allah yang hidup, terlalu banyak yang disacrifice dan korbankan. Enggak, sebenarnya tidak terlalu banyak kalau dikorbankan. Sebab hari ini kalau ada orang meringkuk di neraka seperti orang kaya dan Lazarus itu ceritanya. Saya rasa kalau mereka sekarang diizinkan Tuhan hidup lagi misalnya, omong kosong tidak terjadi. Dengan senang hati mereka akan rombak total hidup mereka supaya tidak masuk sedikit pun ke dalam lautan api. Semua discomfort untuk Anda memulai baru. Memulai dengan benar, itu tidak sebanding dengan hukuman kekal yang harus dihadapi orang karena dia bersikeras dalam cara hidupnya yang salah. Kalau hari ini orang-orang di dalam neraka bisa diinterview, mereka tidak akan keberatan untuk memulai semuanya ulang. Dahulu mereka menolak berkata, ini terlalu rempong, terlalu repot bagi saya. Untuk semuanya ini nanti belum lagi dikucilkan, disalah ngerti gimana ngomong sama keluarga. Ini kan sudah berabad-abad kami ini punya mesbah, tapi bukanlah kebenaran. Udahlah biarin kami tetap begini. Gak bisa. Dan ketika mereka binasa mereka berkata, aduh tahu begitu. Tapi bangsa Filistin berkata, gimana ya kita bisa lenyapkan Allah ini? Kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Coba lihat ayat yang berikutnya. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa sehingga timbul borok-borok pada mereka. Tadi di Asdod banyak orang kata firman. Tapi di ayat 9, anak kecil pun kena, bukan hanya orang dewasa, timbul borok-borok pada mereka. Ya, borok di belakang dan anak-anak kecil pun kena. Semakin lama kau simpan penyembahan berhala, semakin lama kau simpan dosa yang disengaja, semakin itu akan jadi outbreak dan itu akan diturunkan lebih luas. Awalnya hanya epidemi atau awalnya hanyalah lokasimu saja. Lama-lama dia akan menyebar stadium 4. Dosa itu tidak bisa disimpan. Setan tidak bisa disimpan. Makanya orang yang simpan kepahitan sekarang ini, nanti sama bawah itu saya khawatir anaknya nanti. Karena apa yang kau simpan di sini menyebar nanti. Ia menghajar orang kota itu. Ini yang saya sebut sebagai transferred sin. What is worse than a curse? Apa yang lebih parah daripada kutuk? Kutuk yang diwariskan. Itu lebih ngeri. Yang ditransferkan. Karena itu alangkah baiknya kalau ada sesuatu yang salah, cepat kau tanggulangi here, right now. Di zaman kita. Kita lihat ayat 10, lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tapi sampai tabut Allah di Ekron, berteriaklah orang Ekron. Sampai ke Ekron, loh bayangin dari Asdod jauh banget sampai ke Ekron. Berteriaklah orang Ekron itu demikian, mereka memindahkan tabut Allah Israel kepada kita. Untuk mematikan kita dan bangsa kita. Pada berseru, kenapa kau pindahkan? Saran saya kalau memang ada orang-orang yang menyimpan kayak gitu-gituan, benda-benda yang menyedihkan hati Tuhan, karena itu bukan benda biasa, sesuatu yang seperti jimat dan sebagainya. Saran saya adalah jangan Anda ketika Anda bertobat, aduh gak apa-apa sudah, jangan aku serahkan ke anakku aja. Itu lebih bahaya. Saran saya adalah Anda serahkan ke pendoa, kalau Anda sendiri tidak tega.
Percayakan doa pemutusan, serahkan ke gereja. Jika ada sesuatu yang sifatnya dikasih sama siapa misalnya, ya kalau terpaksa Anda bisa berikan kembali, kembalikan, bukan diberikan. Kalau berikan itu transfer, kembalikan. Sudah putus hubungan, saya sudah tidak percaya begini, saya kembalikan. Itu mungkin cara yang paling humanis, yang paling sopan. Tapi kalau Anda rasa bahwa itu mengganggu dan Anda berhak untuk bisa melihat itu gone forever, serahkan ke gereja, nanti gereja yang akan melakukan pemutusan itu. Jangan kau simpan kayak gitu. Karena itu nanti keturunan-keturunan berikutnya lebih susah. Zaman Ekron mereka bisa salahkan dirimu dan berkata, mereka menurunkan ini untuk mematikan kami. Tapi semuanya banyak hal itu bukan berupa barang. Apapun juga yang kira-kira dalam hidupmu yang belum selesai dengan Tuhan. Dan itu tidak bisa Anda selesaikan sendiri. Tetapi Anda perlu bala bantuan. Angkat bicara. Buka dirimu untuk dilayani. Karena apapun juga yang diselesaikan di zamanmu lebih baik daripada di zaman berikutnya. Amin Bapak Ibu. Terakhir, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin. Dan berkata, antarkanlah Rab tabut Allah Israel itu, biar itu kembali ke tempatnya. Supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang, perhatikan, yang tidak mati dihajar dengan borok. Ini saya sebut sebagai komplikasi dosa, kutuk yang berlanjut. Orang yang tidak mati dihajar dengan borok itu, teriakan kota itu naik ke langit. Tapi kalau saya baca di sini ayat 12, teriakan itu tidak semuanya akan diterima di sorga sekalipun sampai ke langit. Kalau teriakan itu tidak berlandaskan pertobatan dan kebenaran. Aduh sakit tidak membuat Tuhan menolongmu. Tapi berkata, Tuhan tolonglah aku, Tuhan akan turun tangan. Berkata, Tuhan maafkan aku berseru, sekarang bebaskan, Tuhan akan turun tangan. Tapi kalau berkata, kok Tuhan begini? Enggak fair Tuhan, atau aku kecewa dengan Tuhan. Hal itu tidak akan didengar. Tidak semua teriakan akan masuk ke dalam pintu sorga. Hanya yang lahir dari pertobatan. Hanya yang lahir dari iman. Hanya yang lahir dari pengharapan yang akan masuk ke sana. Bangsa Filistin tidak diselamatkan oleh tabut perjanjian. Mereka kehilangan kesempatan emas mereka untuk mengalami national revival. Dan mereka mengalami kesempatan emas untuk alami Obed dan Edom 3 bulan yang paling makmur di dalam rumah tangganya. Tapi karena hati mereka tidak tertarik pada Allah yang hidup. Mereka pegang erat tradisi dan pegang praktek yang salah. Pada akhirnya itulah yang menghancurkan mereka. Kota-kota yang lain dan anak cucu mereka. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus. Apa yang saya sampaikan ini untuk menunjukkan kepada Anda. That your God is alive. And you have one responsibility, dengan ini saya selesai. Sekalipun kita di gereja banyak orang. Our responsibility is to be truthful to Him who knows everything. Kita harus truthful, kita harus jujur tulus di hadapan Tuhan Yesus yang tahu segala sesuatu. Saya berdoa tahun ini kita tidak ada satupun yang akan menyembunyikan dosa. Tahun ini kita tidak ada satupun yang berjalan dalam praktek yang salah. Tahun ini menjadi tahun open heavens. Tahun ini menjadi tahun di mana kita dengan Tuhan tidak ada rintangan. Saya berdoa hidup Anda semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuntun kami di jalan yang benar oleh karena nama-Mu Yesus. Engkau hidup. Dan biarkan hari ini kami juga semakin mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang menjawab doa. Doa umat-Mu yang belum terjawab ya Tuhan. Engkau akan memberi mereka pengalaman baru. Jawaban-jawaban doa atas janji-janji-Mu itu akan digenapi dengan cara yang ajaib ketika kami berseru dalam kesesakan. Tuhan tidak pernah berdiam diri. Aku percaya Tuhan Yesus, firman yang mendetoks kami hari ini justru akan menimbulkan iman yang murni. Ketika kami sadar Engkau hidup, kami pun akan punya iman untuk melihat perbuatan-Mu semakin nyata di hidup kami. Kami berdoa agar mereka yang sakit Kau sembuhkan. Tuhan, aku bersyafaat sekalipun tidak tumpang tangan. Anyone who's sick in this room, I pray for your divine healing, kesembuhan ilahi. Dalam nama Yesus. Dan meminta semua pergumulan dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam rumah tangga mereka. Lord, I pray, show yourself mighty. Tunjukkan dirimu penuh dengan kuasa.
Nyatakan kemuliaan-Mu dalam pergumulan jemaat. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, kami mengasihi-Mu. Bless your people once again, berkati mereka. Dan kami meteraikan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Praise the Lord.